Seorang pemuda bernama Thomas tengah berada di ujung tanduk. Dia dipanggil oleh manajemen kampus karena terbukti melakukan plagiasi dalam karya ilmiahnya. Padahal usahanya sudah hampir sampai di garis akhir semester. Karena satu tindakan bodoh itu, pihak kampus akhirnya mengambil keputusan tegas untuk mengeluarkan Thomas. Sebelum benar-benar pergi, Thomas sempat meminta tanda tangan seorang profesor sebagai kenang-kenangan pahit di perjalanan akademisnya. Malam itu juga, Thomas menghadiri sebuah acara makan malam yang diadakan di rumah pasangan suami istri kaya raya. Pasangan itu bernama Robert dan Zofia. Mereka memiliki seorang putri cantik bernama Gabby yang sejak kecil diam-diam ditaksir oleh Thomas. Hubungan Thomas dengan keluarga ini sebenarnya sudah lama terjalin. Robert dan Zofia sering berlibur ke desa tempat Thomas dan ayahnya tinggal. Dari situlah mereka berkenalan. Meski bukan keluarga, kedekatan mereka cukup erat. Bahkan keluarga Robert pernah memberikan beasiswa agar Thomas bisa merasakan bangku kuliah di kota. Pada malam makan malam itu, Thomas mengucapkan terima kasih atas semua bantuan yang telah diberikan. Dia bilang bahwa kuliahnya berjalan lancar. Bahkan dia menunjukkan sebuah buku yang sudah ditandatangani oleh seorang profesor sebagai bukti kesuksesannya. Namun Thomas berbohong. Dia sama sekali tidak menceritakan bahwa dirinya sudah di drop out. Sebagai buah tangan, Thomas memberikan selai stroberi buatan kampungnya. Pasangan suami istri itu pun menerimanya dengan senang hati. Saat tidak ada yang memperhatikan, Thomas dengan sengaja meninggalkan ponselnya yang sedang merekam suara di ruangan itu. Ini adalah akal bulusnya. Setelah itu, dia berpamitan pulang. Tidak lama setelah Thomas pergi, keluarga itu mulai membicarakannya. Mereka bergosip dengan cukup pedas. Di depan Thomas, mereka memang bersikap ramah dan memuji-muji. Tapi di belakang, mereka menganggap Thomas hanyalah anak kampung yang beruntung. Mereka membicarakan cara makannya yang dianggap aneh, aroma parfumnya yang menyengat, serta penampilannya yang kuno seperti kutu buku. Mereka bahkan ikut membahas cara Thomas memandang Gabby. Parahnya lagi, pemberian Thomas selai itu pun akhirnya diberikan begitu saja kepada pembantu mereka. Dan tidak lama setelah mereka bergosip, bel pintu tiba-tiba berbunyi. Ternyata Thomas kembali lagi dengan alasan ponselnya ketinggalan. Dia juga sempat mengingatkan Gabby soal pertemanan di Facebook yang sudah dia kirimkan sejak 7 tahun lalu, namun tidak kunjung diterima. Di perjalanan pulang, Thomas mendengarkan rekaman yang berhasil dia dapatkan. Dia tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Selama ini dia merasa istimewa di depan keluarga itu, namun ternyata dia hanya dianggap pecundang. Bahkan oleh Gabby, cewek yang dia sukai. Setelah dikeluarkan dari kampus, Thomas harus angkat kaki dari asrama. Dia mencari apartemen baru. Seorang teman Gabby yang bernama Maria merekomendasikan sebuah tempat. Thomas punya pekerjaan sampingan sebagai moderator media sosial, tapi gajinya tidak jelas dan sudah berbulan-bulan tidak dibayar. Suatu hari, Thomas mengetahui bahwa Gabby akan menghadiri sebuah acara dansa sunyi. Dia berusaha keras mendapatkan undangan tersebut. Di acara itu, Thomas melihat Gabby dalam keadaan setengah mabuk. Namun saat dia coba mendekati, Gabby malah pergi bersama pria lain. Thomas pun pergi dengan perasaan kecewa. Di luar gedung, nasib mempertemukan Thomas dengan seorang wanita bernama Beta. Dia sudah lama berkenalan dengan Beta dan bahkan pernah melamar pekerjaan di perusahaannya. Melihat Beta sedang terburu-buru menyelesaikan tenggat waktu, Thomas menawarkan jasanya secara gratis sebagai masa percobaan. Dari sinilah babak baru dalam hidup Thomas dimulai. Perusahaan Beta ternyata bukan perusahaan digital marketing biasa. Ini adalah markas para buzzer. Thomas akan bekerja menyebarkan propaganda, memanipulasi opini publik, dan menyebar kebencian di internet menggunakan akun-akun palsu. Tugas pertamanya adalah menjatuhkan seorang influencer kecantikan. Thomas membuat strategi dengan menyebarkan isu bahwa produk kecantikan itu membuat tangan konsumen menjadi kuning. Dia membuatkan tagar khusus dan mulai menggerakkan propaganda. Hasilnya, sang influencer terpaksa membuat video klarifikasi dan meminta maaf. Pekerjaan Thomas pun berhasil. Beta sangat puas. Thomas tidak hanya mendapat bonus, tapi juga pelatihan khusus untuk menggunakan kamera makro dan alat sadap. Kemampuan ini akan dia gunakan untuk misi berikutnya. Dari situs media sosial,
Thomas mengetahui bahwa keluarga Robert ternyata adalah pendukung dan penyokong dana untuk seorang calon wali kota bernama Rudnitsky. Karena sakit hati atas perlakuan keluarga Robert, Thomas mulai merencanakan pembalasan dengan menyusup ke tim kampanye Rudnitsky. Thomas menyamar sebagai teknisi internet. Dia masuk ke kantor pemenangan Rudnitsky dan dengan mudah menyadap server mereka. Thomas kemudian membuat skandal dengan membongkar komentar-komentar positif palsu yang berasal dari satu server yang sama. Ini membuktikan bahwa tim Rudnitsky menggunakan akun palsu untuk memuji diri sendiri. Beta dan rekannya tidak percaya dengan aksi nekat Thomas, namun mereka tetap memanfaatkan Thomas untuk mengerjakan propaganda berikutnya. Thomas disuruh untuk menghasut orang-orang yang Islamofobia. Dia diberi target untuk memainkan emosi warga dengan isu bahwa Rudnitsky akan membawa imigran Pakistan dan mengubah Eropa menjadi Islam. Thomas mulai menyebarkan video dan informasi palsu. Kebencian pun meledak di internet. Suatu ketika, Thomas menyadari sendiri konsekuensi dari perbuatannya. Seorang kurir Muslim yang mengantar makanannya memiliki memar di wajah. Thomas tahu bahwa orang-orang tak bersalah mulai terkena getah dari kebencian yang dia tebar. Tapi Thomas tidak berhenti. Dia bahkan melangkah lebih jauh. Thomas pergi ke tempat latihan menembak untuk mencari seseorang yang bisa dia manipulasi. Targetnya adalah seorang pria aneh bernama Guzek yang punya sifat Islamofobia akut dan suka membuat tutorial senjata. Thomas mendekatinya melalui sebuah permainan daring. Thomas menyebarkan berita palsu tentang invasi orang Islam ke Eropa yang dikatakan terencana dan terorganisasi. Dia membujuk Guzek untuk memberikan perlawanan. Thomas juga memanfaatkan Guzek untuk membuat kericuhan dalam kampanye Rudnitsky. Dalam sebuah acara dialog publik, Guzek hadir dan menyerang Rudnitsky habis-habisan. Video kericuhan itu pun viral. Tidak puas sampai di situ, Thomas menyusup lebih dalam. Dia bergabung menjadi sukarelawan tim kampanye Rudnitsky untuk mendapatkan informasi. Thomas menemukan sebuah kelemahan. Dia mendengar rumor bahwa Rudnitsky adalah seorang LGBT namun tidak pernah mengonfirmasinya. Thomas lalu mengajak Rudnitsky makan malam. Diam-diam Thomas mencampurkan obat ke dalam minuman Rudnitsky sehingga kesadarannya buyar. Thomas membawa Rudnitsky ke sebuah klub malam. Dia sudah memanggil Guzek untuk merekam. Video Rudnitsky yang sedang berjoget di klub malam pun tersebar dan menjadi skandal pribadi. Setelah video itu viral, Thomas mendengarkan sadapan di rumah keluarga Robert. Ternyata Rudnitsky memuji Thomas di depan Zofia. Keluarga itu pun berbalik ingin mengundang Thomas ke acara mereka. Bahkan Gepi juga ingin Thomas datang. Puncaknya, Thomas membuat sebuah rencana besar. Dia mengadakan dua acara di waktu yang bersamaan. Acara dukungan untuk Rudnitsky dan acara penolakan. Di lapangan, kedua kubu bertabrakan. Kondisi menjadi ricuh. Zofia dan anak-anaknya sampai menangis karena melihat orang-orang menolak Rudnitsky. Thomas tidak berhenti di situ. Dia bahkan memanfaatkan Guzek untuk tindakan yang paling ekstrem. Thomas berjanji akan memberikan uang kepada Guzek yang sedang membutuhkan biaya pengobatan untuk neneknya. Dia juga mencuri beberapa senjata dari lapangan tembak untuk dipakai Guzek. Di hari pertemuan komite pendukung Rudnitsky, Thomas datang. Saat itu di luar dugaannya, Gaby muncul. Gaby mengaku menyesal telah menjauhi Thomas. Ini adalah momen yang Thomas tunggu-tunggu. Tapi ini juga momen yang paling buruk. Karena sebentar lagi Guzek akan datang. Tidak lama kemudian terdengar suara tembakan. Lampu padam. Kepanikan menyebar. Guzek membabi buta menembaki siapapun yang dia temui. Beberapa orang tewas, termasuk Rudnitsky dan Natalia, kakak Gaby. Dalam kekacauan itu, Thomas berhasil melumpuhkan Guzek meskipun dia sendiri ikut terkena tusukan. Thomas dirawat di rumah sakit. Di mata publik dan media, Thomas menjadi pahlawan karena berani bertaruh nyawa melawan teroris. Sementara Guzek diberitakan sebagai pelaku tunggal. Setelah keluar dari rumah sakit, Thomas kembali ke perusahaannya dan menemui Beta. Dia menunjukkan bahwa semua bukti bisa mengarah ke Beta.
ada bukti transaksi uang dalam jumlah besar. Beta tidak punya pilihan selain tunduk. Posisi Thomas di perusahaan itu pun tidak tergoyahkan. Cerita berakhir dengan Thomas yang kini resmi menjadi pacar Gabby. Keluarga Robert yang dulu menganggapnya pecundang, kini memuja Thomas sebagai pahlawan. Media sosial bisa menjadi senjata paling berbahaya ketika digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Di balik sesuatu yang viral, seringkali ada skenario yang sengaja dibentuk untuk menggiring emosi netizen tanpa mereka sadari. Karena itu, kita harus lebih bijak. Jangan mudah percaya, jangan langsung terpancing emosi, dan selalu cek kebenaran sebelum jempol kita menekan tombol share